Menurutmu warna apa yang paling dominan di bumi? Kalau jawabanmu biru karena berpikir bahwa lautan menempati 70% luas permukaan bumi, maka jawabanmu sedikit agak kurang tepat. Sebab di dalam lautan ternyata juga ada daratan yang tertutup air. Jadi jawaban yang benar adalah hijau. Jika kamu jawab hijau karena sekarang kamu menyadari bahwa di dalam lautan juga terdapat daratan yang di dalamnya banyak tumbuhan berwarna hijau, jawabanmu mungkin lebih mendekati. Tapi benarkah demikian? Sebab kenyataannya manusia baru menjelajahi sekitar 5% kedalaman lautan. 95%-nya masih misteri. Bagaimana dengan warna tanah atau pasir? Hitam atau coklat? Barangkali putih. Siapa tahu ya kan? Sekarang kita pergi ke tempat yang sedikit lebih luas dari bumi. Alam semesta. Menurutmu materi apa yang paling dominan di alam semesta? Jika jawabanmu atom, maka sekali lagi, jawabanmu sedikit kurang tepat. Memang benar setiap unsur-unsur nyata termasuk kita terbuat dari atom. Karbon, hidrogen, besi, awan, matahari, bulan, bintang, dan galaksi termasuk semua materi fisik yang bisa kita lihat di alam semesta memiliki materi dasar berupa atom. Meski atom sebenarnya dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi, tapi itu cerita lain. Kenyataannya, atom yang kita kenal sebagai pembangun segala sesuatu yang ada di sekitar kita ternyata hanyalah sebuah materi yang hanya menempati sekitar 5% saja dari keseluruhan materi yang ada di alam semesta. Sedangkan 95% sisanya adalah sesuatu yang secara fisik tidak dapat kita amati, materi dan energi yang tidak kita pahami, dan unsur-unsur yang tidak kita kenali. 26%-nya adalah sesuatu yang sering disebut sebagai dark matter, dan sisanya sekitar 69% adalah dark energy. Fritz Zwicky adalah seorang astrofisikawan yang pertama kali menemukan dark matter pada tahun 1930. Jika kamu mengamati alam semesta, maka kamu akan menemukan bahwa setiap bintang dan planet-planet akan berjalan pada sebuah lintasan yang berporos, seperti sebuah spiral yang berputar, atau sering kita sebut sebagai galaksi. Dan galaksi-galaksi itu pun berkumpul dalam sebuah poros lain dan membentuk spiral yang jauh lebih besar lagi, dan begitu seterusnya. Zwicky mengamati sebuah klaster bernama Coma yang terdiri dari ribuan galaksi. Dan ia terkejut karena menemukan kenyataan bahwa tidak ada satupun materi yang memiliki cukup gaya gravitasi untuk menahan semua galaksi itu pada tempatnya, hingga mereka tidak terlempar ke segala arah. Perlu setidaknya 400 kali jumlah materi dengan massa yang bisa menahan semua galaksi itu pada tempatnya. Dan sebuah kenyataan aneh bahwa putaran galaksi pada orbit terluar memiliki kecepatan lebih tinggi dari yang seharusnya, dan menyebabkannya harus terlempar dari orbitnya. Namun itu tidak terjadi. Dark matter adalah sebuah kekuatan aneh yang tidak teridentifikasi, tidak berinteraksi dengan cahaya atau segala jenis gelombang radio, bahkan radiasi elektromagnetik, namun menciptakan sebuah keteraturan yang sempurna di seluruh alam semesta. Dark energy di sisi lain adalah hal yang bahkan jauh lebih besar. Para astronom meyakini bahwa alam semesta kita mengembang sebagai akibat dari momentum yang terjadi dari adanya ledakan Big Bang. Yang mereka tidak mengerti adalah bahwa percepatan perkembangan alam semesta tersebut tidak berkurang, melainkan menjadi semakin cepat. Sebuah energi aneh yang tidak terlihat, yang entah bagaimana dapat mendorong terjadinya percepatan itu. Para ilmuwan kemudian menamainya dengan dark energy, dan ia menempati sekitar 69% dari keseluruhan alam semesta. Oh iya, kamu juga bisa menikmati channel saya di semua platform kesukaan kamu melalui link resmi di pantatkiller.com. Ngomong-ngomong, dark matter dan dark energy adalah sebuah penamaan yang sedikit agak aneh. Para ilmuwan memberi nama sebuah fenomena terbesar yang mereka tidak pahami dengan sebutan dark, padahal unknown kedengarannya lebih pas. Setidaknya bagi saya. Mungkin hanya supaya kedengaran lebih keren, atau setidaknya berusaha tetap optimis soal ketidaktahuan mereka tentang ilmu pengetahuan. Yang jelas, angka 95% ketidaktahuan dibanding 5% yang itu pun belum selesai menunjukkan betapa kita tidak tahu apa-apa soal kehidupan. Jika suatu hari kamu menemukan sebuah gelas yang pecah berantakan tanpa melihat kejadiannya, apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa gelas itu benar-benar pernah jatuh? Jika suatu hari kamu bermimpi menjadi seekor kucing yang bermain-main di sebuah taman, kemudian terbangun, bagaimana kamu yakin bahwa kamulah yang bermimpi menjadi kucing? Bukan kucing itu yang sedang bermimpi menjadi kamu.
Bagaimana kamu yakin bahwa kamu tidak sedang berada dalam sebuah dunia simulasi? Aku berpikir maka aku ada. Sebuah ungkapan yang ditulis pada abad ke-17 oleh seorang filsuf Descartes telah menjadi dasar filosofi modern yang menegaskan bahwa jikapun kita tidak mengetahui apa-apa, setidaknya kita tahu kita ada melalui pikiran kita. Tapi benarkah demikian? Sebab jika kamu bicara tentang sesuatu yang bisa dirasakan, yang bisa tercium, yang bisa dicicipi, dan yang bisa dilihat, maka nyata hanyalah sinyal-sinyal elektrik yang diinterpretasikan oleh otakmu. Sebuah perangkap yang membiarkanmu berdiri di sebuah garis tipis antara dunia ilusi dan kenyataan. Sesuatu yang tidak bisa dibantah sekaligus dibuktikan dalam waktu yang sama. Ketidakmampuan kita untuk mengesampingkan kenyataan ini memaksa kita untuk meragukan semua yang kita pikir kita tahu. Benarkah benar itu benar? Setidaknya dalam arti positif, kita memiliki anugerah untuk terus mencari dan mendekati kebenaran dengan cara kita dalam keterbatasan kita. Sebab pengetahuan tertinggi dari pencapaian ilmu adalah ketidaktahuan itu sendiri. Dan mengakui ketidaktahuan adalah puncak elevasi tertinggi dari ilmu pengetahuan. Menjadi tahu di ketidaktahuan kita. Oh iya, dan satu pertanyaan terakhir buat dipikir sebelum kamu tidur. Kalau ke atas itu naik, ke bawah itu turun, ke dalam itu masuk, maka keluar itu